Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini, Filipi 3 ayat 4-14. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan karena aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang menjadi tema khotbah, Kristus adalah tujuan iman kita. Apakah yang menjadi tujuan iman saudara? Jika tujuan iman saudara adalah harta yang banyak, berdoa dan beribadah supaya diberi harta yang melimpah, maka suatu hari saudara akan kecewa. Karena harta yang banyak tidak selalu didapatkan orang beriman. Dan andaikan saudara mempunyai banyak harta, itu tidak akan bertahan. Dia bisa terbang seperti bersayap. Atau kalau tidak, saudara yang terbang duluan meninggalkan harta-harta itu. Artinya, harta itu tidak kekal adanya. Dan jika tujuan iman saudara adalah untuk mendapatkan pujian, kehormatan dan penghargaan, serta pengakuan, maka saudara juga akan sering kecewa. Sebab tidak semua orang menerima, menghargai, dan menghormati orang-orang beriman. Justru seringkali terjadi pergolakan, penolakan, aniaya terhadap orang-orang beriman, baik secara fisik maupun batin. Dan andaikan saat ini saudara adalah orang terhormat, semuanya itu akan terlupakan jika sudah tiba waktunya meninggalkan dunia ini. Dan jika tujuan beriman saudara adalah supaya merasakan banyak kebahagiaan di dunia ini, saudara juga akan kecewa, sebab Kristus tidak menjanjikan begitu. Dan andaikan saudara berbahagia saat ini karena mempunyai banyak harta, relasi, dan kedudukan, saudara adalah orang yang paling malang jika tujuan saudara hidup atau beriman bukanlah kebangkitan setelah kematian. Tapi jika kebangkitan daging dan hidup kekal yang saudara cari, saudara sangat beruntung, sebab saudara adalah orang yang diberi anugerah. Sebab sesungguhnya tujuan Kristus datang ke dunia ini bukan untuk memenuhi segala ambisi manusia yang tidak pernah merasa cukup, tetapi untuk menyelamatkannya setelah kematian. Dan kerinduan untuk selamat setelah kematian hanya akan tercapai jika Kristus menjadi tujuan iman. Siapa yang bersatu dengan Kristus,
dialah yang akan bangkit seperti Kristus telah bangkit. Tidak ada jalan yang lain yang dapat diperbuat manusia untuk menyelamatkan dirinya. Percaya kepada Kristus berarti menaruh percaya kepada perkara-perkara rohani atau batin yang tidak tampak oleh mata, bukan menaruh percaya kepada perkara-perkara lahiria yang tampak oleh mata. Seperti orang-orang Yahudi, mereka menaruh percayanya kepada hal-hal yang lahiria, seperti makanan berpantang dan sunat serta aturan-aturan lainnya yang bersifat lahiria, dan menaruh percayanya kepada kemampuan diri melakukan hukum-hukum Taurat itu. Untuk hal inilah Paulus mengingatkan mereka. Ia mengatakan bahwa ia juga mengira demikian sebelum ia mengenal Kristus. Tetapi setelah ia mengenal Kristus, semua itu sampah baginya. Dituliskan mulai dari ayat 4. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya kepada hal-hal lahiria, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang telah mendapatkan anugerah untuk percaya kepada Kristus dan untuk memalingkan perhatiannya dari perkara-perkara lahiriah, Paulus punya kehendak mulia, yaitu mengenal kebangkitan Yesus Kristus dan memperoleh kebangkitan itu untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, seperti yang dituliskan dalam ayat 10 sampai 13. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, iman percaya kita baru akan berarti jika Kristus adalah tujuannya. Hiduplah di dalam Kristus, pahami kuasa kebangkitannya, tanggunglah segala penderitaan karena mengikut Kristus, dan berlarilah untuk mendapatkan hadiah, yaitu panggilan surgawi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin.